Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli teri, jauh-jauh ting beli teri. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli teri. Pengantin baru izin berdiri. Ya, hapunten kasadayana ka pengkeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadir banyak ibu-ibu, bapak-bapak, mudi-muda, janda-janda, duda-duda. Tapi aya nusok rada-rada. Init ka pangajian, jerona henteu make calanda. Geuning loba. Aku diulang deui ieu masalah nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تاله أشهد أن لا إله إلا الله هو الهدى وأشهد أن محمد رسول الله هو الوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الآية. وفي الحديث أو كما قال الرسول يأتي على أمتي زمان لا يبقى الإسلام إلا اسم ولا من القرآن إلا رسم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن آمين آمين. Kudu dikomandoan wae. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور العلم وبنور الهداية وبنور الكشافة كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا يا الله يا رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat yang kami ta'zimi dan Allah muliakan
para alimil ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, wabil khusus kepada ketua Tanfidiyah sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Toha Bapak Kiai Haji Manfaat, dan juga kepada ketua Suriah Al-Ustadz Kiai Haji Anang. Mari kita doakan semua guru-guru kita bersama para kiai-kiai kita yang berada di sini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan, ditambahkan rizkinya, ditambahkan istrinya, suudon can anges dalam ketaatan ibadah kepada Allah, dan senantiasa setia dalam menemani perjuangan para beliau. Tak lupa juga kepada aparatur masyarakat, kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Cas Ropi, dan juga kepada seluruh ketua organisasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, BPD, LPM, GP Ansor, dan juga Banser, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, dan seluruh panitia dan seluruh masyarakat CS-CS, saudara-saudari yang ada di desa Duku Jeruk Mangga. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul di sini sama-sama bermunajat, sama-sama talabul ilmi insya Allah. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Jikalau diadakan majlis-majlis seperti ini, diadakan majlis-majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat, yaitu malaikat sayyahin. Jadi walaupun anu ngaji ping, ngaji kuping, jidir ngaji ngadahdir, aya jileng ngaji malaweng, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di dalam hatinya, di dalam kalbunya niat talabul ilmi, insyaallah menjadi catatan amal baik. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Boleh pantun? Boleh? Boleh? Beli kentang ke emak-emak, beli kentang ke emak-emak, pas keluar emak-emaknya gak pakai celana. Ilyas datang gak cuma-cuma, apalagi cuma tebar pesona. Pertama-tama yang paling utama, gak usah banyak lama, karena yang hadir banyak emak-emak. Marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu sempurna kepada kita selaku hambanya. Nikmat ngobrol, nikmat ngorong, nikmat ngopi. Meke seuri nikmat ngorong. Eta Bisiti Fatimah ngorong teh nikmat betul. Allah memberikan spesialis cleaning service. Coba kalau jempol semua, itu hidung jadi gua hiro. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan alat vital kepada kita dengan batasannya, bukan berarti itu adalah sebuah kekurangan. Mata diberi batasan, telinga, hidung. Coba bayangin kalau nggak ada batasan, ini telinga, ya Allah malam-malam pengen tidur, ngedenger jangkrik lagi ngerumpi, ngedenger kodok lagi rapat. Mata kalau nggak ada batasannya, kita bisa melihat yang di kamar mandi. Na'udzubillah.
Kita diberikan batasan anggota tubuh ini bukan sebuah kekurangan, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga yang hadir di sini, baik yang mendengarkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia yang tak pernah frustasi, yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi untuk generasi-generasi Islami, santriwan, santriwati, generasi NKRI. Napikan ini aki-aki. Beliau adalah manusia yang luar biasa. Habibana wa nabiyyana wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Semuanya ya ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah wa yaqa fi kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa yaqa fi kitabillah, alaika hubbatul qadra tujahid fi sabilillah, alaika hubbatul qadra tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habiballah. salli ala sayyidina Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wa sammihum minadh dhanbi wa ghafar dhunuballah, wa sammihum minadh dhanbi wa ghafar dhunuballah, ya Rasulullah, ya
Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin milumil hada ila yaumiddin. Bu Araya, kadang-kadang acara geus peuting sok loba nu izin ka kamar mandi ngaleos hiji-hiji henteu balik deui da dileg-leg ku jurig di kamar mandi. Ya Allah, tapi alhamdulillah di sini Masya Allah masyarakat antusias, semuanya tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama di sini memperingati HUT RI yang ke-70, yang ke-77. Semoga dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya yang asalnya cuma maghrib sama isya, akhirnya salatnya jadi full 5 waktu. Kadang-kadang salatnya walaupun maghrib sama isya, kadang-kadang milih-milih imamnya. Kadang-kadang kalau imamnya pakai qiraah sab'ah kayak Al-Ustaz Al-Mukarram Damanhuri, kadang-kadang masjid kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Aya tebu imam kitu di dia. Jigana lamun imamna kitu, imamna assalamualaikum ka kanan, assalamualaikum ka kiri, jamaahna keur opatan, pasaran bedug mimbar. Ya Allah, ada imamnya pertengahan bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaahnya ada 3 baris, ada 4 baris, lumayan. Ada lagi imamnya Al-Fatihahnya nyampe 1 nafas. Nah ini imam favorit, masjid pasti penuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti penuh masjidnya kalau imamnya kayak gitu. Kadang-kadang itu zikirnya juga dirangkum. Subhanallah, 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 lamlah, lamlah, romlah. Asalnya alhamdulillah jadi romlah. Ya Allah. Insya Allah dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-77, masjid penuh. Kadang-kadang kalau kita ke masjid asar, lihat dari luar itu sendal-sendal di masjid udah rapi, udah banyak. Pas masuk ke dalam masjid la ilok, cuma ada trio kakek-kakek yang sholat. Pas dilihat ke pinggir masjid, ternyata yang lain ke masjid cuma numpang ngecas, numpang jualan. Ya Allah. Ada yang lebih parah, ke masjid sengaja dari rumah bawa sendal yang udah 20 tahun gak dipakai. Nyari satu-satu dari kanan, dilihat mana yang bagus, yang mahal, diambil tuh sama dia. Makanya di masjid kadang-kadang sendal hilang, sering hilang, sering kadang-kadang sering hilang sendal di masjid. Ya Allah,
Dikira itu karena masjid ini adalah Baitullah. Orang-orang yang seperti ini, wah, ini barang-barang yang di masjid semuanya milik Allah. Jadi dia ngambil seenaknya. Kadang-kadang di masjid sapu, pelan, keset itu pada hilang-hilangan. Makanya di Indonesia banyak masjid gede, masjid musola gede. Luarnya ada bekas injekan ayam, mampir ke masjid. Di depannya banyak tanah, ada. Karena kenapa? Karena pelannya kadang-kadang gak ada. Karena kadang-kadang sapunya di masjid ada yang ngambil. Diambil kemana? Ini gara-gara, wah, ini di masjid milik semua, milik Allah. Ini Baitullah, ini milik Allah. Dia ambil itu sapu ke rumahnya. Kadang-kadang anak-anak di masjid pengen ngepel masjid, dari rumah dia sengaja bawa kolor kakeknya. Itu sama anak-anak dibersihin masjid pakai kolor kakeknya. Maka kadang-kadang ketika sujud agak-agak asem gimana gitu. Lapelannya hilang, Bu. Diganti pakai kolor akina. Ya Allah, semoga dengan kemerdekaan ini kita selaku umat Islam yang pertama, yaitu masjid selaku Baitullah, selaku rumah kita semuanya, dipenuhi oleh kita selaku umat Islam. Kita jaga itu masjid, kita pelihara itu masjid. Insya. Kemudian dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, semoga majelis-majelis ilmu dipenuhi. Semoga majelis-majelis ilmu didatangi. Ayah di dia mingguan, ayah alhamdulillah. Mingguan kadang-kadang ibu-ibu sok datang pertama, betul. Sok mihlaan ustadna. Ibu-ibu sok ngahurungkeun mik, ngahurungkeun toa, sok hideng tadi titah ke ustadna ge. Langsung, ibu-ibu ayo ngaji, Pak Ustadz nunggu dari tadi, kita ketemu lagi dalam rangka tholabul ilmi. Kadang-kadang di imahna aya nu nembalan, ngaji deui, lain orang tepeduli, eker nungguan paket sopi, jeung acan nyuci kolor suami. Ya Allah, 1000 alasan biar gak pergi ke majelis ini. Kadang-kadang sama Allah diuji, dikasih percikan hujan, udah rasanya ya Allah berat melangkahkan kaki ini, berat menggerakkan seluruh anggota badan ini tholabul ilmi. Maka dengan kemerdekaan ini semoga majlis-majlis ilmu oleh umat Islam terutama didatangi, dipenuhi, insya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dia mingguan hari apa, Bu? Hari Jumat. Mingguan bapak-bapak ayah sok hadir, Bu? Oh sok, alhamdulillah. Ibu-ibu sok haradir di majelis-majelis ilmu. Kadang-kadang di majelis-majelis teh sok aya iuran seragam. Tos lunas, Bu? Oh, tos lunas, alhamdulillah. Lamun can lunas ya pakuwu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku ang tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qata'atiha. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal datang kepada umat Islam
yang dimana ketika itu kita dikerumuni oleh orang banyak, bagaikan makanan, bagaikan hidangan yang berada di atas meja. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bakal dikerumuni oleh banyak orang bagaikan hidangan di tempatnya. Misalkan di atas meja aya cau, ibu anu sebelah dia itu cau jika geuna paur ku batur dicokot, paur kapiheulaan ku batur kacokot, ibu langsung dipotek eta pisang. Cek ibu nu sebelah dia, aduh ieu geus kacokot teh ku batur kapiheulaan, tadi urang malaweung, akhirna dicokot jeung wadah-wadahna. Kita bakal ada masanya kita dikerumuni oleh banyak orang. Yang kanan ingin menerjang, yang selatan ingin menerkam, yang kiri ingin menghantam, yang sebelah selatan ingin menendang. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kami ini banyak?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Kalian ketika itu dalam keadaan banyak, akan tetapi kalian itu bagaikan buih di lautan. Walaupun banyak tidak daya dan upaya, walaupun banyak tidak ada artinya, dihempaskan oleh gelombang lautan menuju pesisir lautan. Yang lebih parahnya ini apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakalan dicabut dari umat Islam ini haibahnya, muroahnya, wibawanya. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakalan ada masa kita ketika itu banyak, kemudian di mata orang lain Islam ini tidak ada apa-apanya. Islam ini diremehkan, Islam ini sikat dah, kalau kata orang duku ceruk. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu penyakit yang pertama, hubud dunya. Apa bu? Hubud cinta kepada dunia. Kemudian apalagi, wakarahiyatul maut, takut kepada kematian. Kemudian yaitu ada penyakit lagi, yaitu adalah al-wahan. Penyakit wahan ini hubud dunya wakarahiyatul maut. Yang dimana ketika itu umat Islam banyak, akan tetapi muroahnya, wibawanya diinjak-injak oleh orang lain. Kemudian orang Islam ini kenapa bisa seperti ini? Gara-gara cinta dunia dan juga takut mati. Bu, takut mati. Cinta dunia dalam artian apa? Dia takut, dia cinta kepada dunia, haliah dunia dia cintai. Dia lebih mementingkan dunia timbangkan akhirat. Maka tadi majlis-majlis ilmu kosong. Gara-gara apa? Gara-gara terkadang kita memikirkan haliah dunia, majlis-majlis ilmu kosong, masjid kosong. Wakarahiyatul maut. Maut di sini kata Rasul, maut yang hakiki maupun maut usahanya. Sieun usahana rusak, sieun usahana bangkrut. Dan kita zaman sekarang ini telah merasakan semua itu, betul? Betul?
Terkadang Islam ini banyak. Ibu hoyong naros wios. Lamun besi sakilo, ejeng kertas sakilo beratan mana? Hah? Besi sakilo, paku sakilo, kertas sakilo beratan mana? Hah? Sama. Lamun didagorkeun kana sampean eta besi, didagorkeun tah kana suku, anu nyeri mana? Nyerian besi Pak Kiai. Nyerian suku atuh Ibu. Didagor eta suku ku besi nepi kagetihan. Lihat. Pasti yang pertama ieu mulut nepi ka jeding-jeding. Ya Allah, ieu tetangga aya kanyerian. Eta hidung anu asalna mancung nepi ka pesek-pesek. Eta beungeut anu asalna bodas nepi ka beureum-beureum. Ceuli nepi ka beureum-beureum. Ieu mulut ngomong, li naon wir itu tingali aya tatangga urang kanyerian getihan ditinggang ku beusi sakilo. Kompak. Lihat, bujur gen nepi ka berat brot. Gara-gara kanyerian ke ini ku suku getihan. Nah, Islam kalbunyan yashuddu ba'du. Islam seperti ini. Islam itu bagaikan satu tubuh melindungi satu sama lainnya. Walaupun kita tidak ada darah saudara dengan tetangga kita, tapi kita adalah ukhwah Islamiyah. Apa kata Sayyidina Ali? Kita tidak saudara sesama agama, tidak saudara sesama negara, kita saudara sesama muslim. Dan kita terutama semuanya di sini saudara sesama negara plus saudara sesama Islam. Betul? Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kata Al-Imam Ghazali, kul kan yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kalian orang muslim ini seperti kedua tangan. Lihat, ketika tangan kiri gatel, tangan kanan tanpa disuruh datang dengan sendirinya digaro ieu tangan kiri ku tangan kanan tanpa disuruh. Begitu juga tangan kanan ketika gatal, tangan kiri teu kudu dibejaan heula, langsung digaro eta tangan kanan. Aya cau, aya bakso, aya chicken anu ngambil tangan, eta bakso cau di dahar tepi ka wareg mules ka kamar mandi. Yang bertugas tukang cebok tangan, yang tugas cebok tangan, tapi tangan kanan teu sombong, datang ka mall meuli jam tangan dipasangkeun di tangan, tukang cebok di dangdanan. Tapi lihat apa kata Al-Imam Ghazali, ketika kalian kal udunain wala takun kal udunain, kalian seperti telinga. Tiba heula ge ti zaman Firaun pake kolor lamun cokolot baheula mah. Ieu telinga dua can pernah paaprok. Moal aya paaprok telinga mah. Maka dengan kemerdekaan ini apa? Kita selaku umat Islam, kita selaku penduduk negeri Indonesia tercinta ini, kita menjadikan kesatuan dan persatuan itu ukhuwah adalah nomor satu. Untuk apa? Untuk memperkokoh Islam, juga untuk memperkokoh negara kesatuan Indonesia ini. Kita jaga jasa-jasa pahlawan kita, jasa-jasa para ulama, jasa-jasa santri, mereka yang telah berjuang untuk Indonesia. Sehingga kita sekarang ini yang telah merasakan kemerdekaan ini, tugas kita adalah apa? Menjaganya. Insya baheula para ulama, para santri berjuang jang Indonesia, berjuang melawan penjajah.
Ari urang aina geus dimerdekakeun, kadang-kadang mopohokeun perjuangan mereka. Pagawean urang ngarusak. Alhamdulillah di kampung ini dieusi kemerdekaan teh ku tabligh akbar. Dieusi ku pangajian. Kadang-kadang aya dieusi kemerdekaan Indonesia teh ti asar geus disiapkeun sound gede, geus disiapkeun musik. Datang azan maghrib, hayya 'alal shalah. Eta musik teu dipareuman, malah tambah tarik. Ya Allah, cing atuh paruman heula rikeur azan. Zikiran di masjid-masjid, di mana-mana zikiran. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua zikiran. Itu musik gak dimatiin, Bu. Tambah peting, tambah gelo eta musikna. Kemerdekaan diisi kuno kitu. Lanjut tambah peting deui, langsung di setel. Solalilali, ola olala. Biasanya kau tak pakai minyak wangi. Biasanya kau pakai menyan. Dieusi kuno kitu. Kadang-kadang anu sebelah desa eta dieusi ku dangdut eta. Ah eta mah dangdut geus jadul cenah. Ku cek desa ieu setel. Wong ko ngene kok. Wong ko ngene kok di apal gini. Lagi viral ya. Ararapal cing orang tes satu. Wong ko ngene kok di saeng-saeng yo mesti kalah. Diisi dengan seperti itu. Bukan kita tidak memperbolehkan, bukan kita tidak suka seperti itu, akan tetapi hargai mereka yang berada di masjid, mereka yang berada di majelis. Isuka-isukanana langsung Allah menegur Indonesia. Indonesia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang banjir ke Jakarta, Pak Ahok molohok. Ini ieu kiriman cai ti Bogor. Orang Bogor ngadenge, ieu aing teu ngirim cai. Ya Allah subhanahu. Maka pernah datang ke Pak Haji Roma Iraha, Pak Haji Roma Irama. Pak Haji Roma Irama beliau adalah ulama. Walaupun dia penyanyi, sering juga beliau main film. Baheula ning sokaya na antv Bu, sokaya ningali. Lamun Pak Haji Roma Irama datang naik kuda, datang backsound. Suara naon eta? Suara naon? Suara ustad. Di ditu mah suara kuda. Halus di dia mah. Kudana keur peurang geus beuting teuing. Allah. Pak Haji Roma Irama sok main film. Datang pakai kuda. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, di Indonesia banyak bencana, banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
sungguh terlalu. Masya Allah. Pak Haji, itu ada penjahat. Pak Haji lamun keur nonton ibu-ibu baheula na antv ibu pernah baheula keur SD. Pak Haji naik kuda tarik ku musuhna teh sok ditembak. Saat kana ping-ping teh keuna ka dieu. Cek Pak Haji, astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kau akan merasakan akibatnya. Assalamualaikum. Pak Haji maka sasaha assalamualaikum ka penjahat ge assalamualaikum. Allah. Pak Haji di Indonesia banyak bencana. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema nu geus poho ka Allah Subhanahu. Loba jelema geus poho kana ajaran-ajaran Islam. Loba jelema anu geus poho kana nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang telah dibawa oleh para ulama kita terdahulu. Lupa terhadap Al-Quran, kepada petuah-petuah guru-guru kita terdahulu dipohokeun. Kadang-kadang saacana datang ke Indonesia listrik, saacana datang ke Indonesia lampu, baheula zaman uyut-uyut orang, zaman para kiai-kiai sesepuh baheula di imahna teh keur cempor hungkul. Di dia bahasana cempor naon? Patromak. Keur patromak hungkul. Perimah teh, perimah pasti diisi oleh pengajian. Mereka terdahulu, mereka orang-orang dahulu mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perimah nu sebelah dia ngaji Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Lanjut. Anu imah sebelah dia solawatan Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khair. Sebelum datangnya listrik, sebelum datangnya lampu ke Indonesia, pasti perumah itu diisi oleh nilai-nilai keislaman. Ada yang ngaji, ada yang sholawatan, ada yang membuka kitab-kitab para ulama. Tapi ketika datang listrik, datang lampu ke Indonesia, Masya Allah, pak gede-gede TV, pak gede-gede radio, datang listrik ke desa-desa, datang lampu ke desa-desa kita, pak gede-gede TV, komo ayeuna, pak gede-gede wifi, pak gede-gede HP, komo di HP Jawa mah, tahu bu HP Jawa? HP Oppo tuh katanya. Orang Sunda mah tebogohan HP, HP naon? Allah subhanahu. Apa perang walaupun yang kita rasakan pada zaman sekarang ini, kita mengisi kemerdekaan ini dengan rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kampung ini diisi dengan nilai-nilai keislaman. Ada yang namanya apa tadi? Sedekah bumian. Apa tadi? Sedekah bumi. Kemudian diakhiri dengan puncak pengajian. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapkanlah. Dan kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Apa-apa yang dilihat oleh orang muslim ini baik,
maka baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apa-apa yang dilihat oleh orang muslim, orang Islam ini jelek, maka jelek pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen nanya ini yang hadir umat Islam. Islam, Muslim. Ini acara-acara baik. Acara baik. Ada solawatan, ada ngaji, ayah ngaji, ngejo, ayah ngejo. Allah, baik, baik, baik. Maka insya Allah baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak Haji, apalagi yang menyebabkan Indonesia ini diberikan bencana, Indonesia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Segala cara demi kekuasaan 3H dilakukan. Naon Bu? 3H. Halal, haram, hantam. Halal, haram, hantam. Maka Indonesia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan cobaan sebagaimana muridnya Syekh Syarif Hidayatullah bertanya kepada beliau, Syekh, Indonesia ini bakal banyak bencana, Indonesia ini bakal banyak ujian, ini dikarenakan apa? Kata Syekh, yaitu dikarenakan banyaknya orang yang telah banyak maksiat di mana-mana. Mereka melupakan nilai-nilai keislaman, mereka melupakan Tuhannya, mereka melupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Indonesia ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih melihat banyak kiai-kiai, banyak santri-santri di pondok yang masih kokoh dengan Al-Qur'annya, yang masih kokoh dengan kitabnya, yang masih kokoh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang di sini seperti mereka juga, kita keteteran barokah daripada kiai-kiai kita, santri-santri kita, kita menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, kita yang menghidupkan nilai-nilai keislaman, dan kita menjaga kesatuan persatuan Islam dan juga menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada nyeletuk ngomong, Kiai, Ustad, masing-masing hirup mah Kiai. Aya nu kitu. Kiai masing-masing hirup mah aing nu maksiat, moal ngarugikeun siapa Kiai? Ka Kiai ngomong gitu, wanian eta jelema kudu disikat. Aya di dieu kitu aya. Aya wae di dieu mah. Da di dieu mimitina. Allah. Kiai masing-masing Pak Kiai. Langsung ibu-ibu datang ke Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai. Itu naon bibi? Itu salaki pae Pak Kiai. Bejakeun ka salaki ibu masing-masing. Manian sorangan, nyolatan sorangan masing-masing, dahar tak. Allah. Indonesia banyak yang mengundang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang bencana alam. Ini orang-orang maksiat mengundang bencana alam yang kena bukan hanya mereka yang melakukan maksiat, akan tetapi dek kiai, dek santri kena kabeh. Betul, betul, benar. Sugan kitu aya banjir. Imah kiai belok ka dia.
Imam santri belok ke dia belok. Moal aya kabeh kena kabeh ka keum. Mata kaki itu tong masing-masing Pak Kiai. Masya Allah. Alhamdulillah 77 tahun Indonesia berdiri, tidak lain dan tidak bukan adalah perjuangan para pahlawan kita, perjuangan para ulama kita, perjuangan para santri-santri terdahulu. Maka bangga jadi santri. Santri, ayo santri Bu, santri, siap, kemana? Ngarit. Allah. Kemudian yang akan menjaga Indonesia selanjutnya yaitu apa? Generasi-generasi selanjutnya. Generasi-generasi yang akan melanjutkan adalah anak-anak kita, anak-anak ibu, anak-anak bapak yang akan melanjutkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang akan mewujudkan semua itu yaitu generasi-generasi muda-mudi saat ini. Maka daripada itu tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selaku umat Islam mayoritas di Indonesia akan tetapi cerai-berai di antara kita tidak menyadari itu. Bahkan kita tidak menyadari bahwasannya sesama Islam ini adalah saudara. Sesama Islam ini harus saling gotong royong. Maka kehancuran kepada Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga Islam tutup tikar dari desa kita. Islam, nilai-nilai keislaman sekarang di desa-desa, di kota-kota mulai sedikit demi sedikit dikikis, diambil. Oleh apa? Oleh peradaban, oleh adat. Betul Bu? Kadang-kadang ya Allah, zaman ayeuna mah cek ibu-ibu zaman ayeuna mah lamun ngurus budak zaman ayeuna hesekna minta ampun. Betul. Zaman baheula macan aya, setan gepeng teh can aya Bu. Aya setan gepeng di dia aya wae di dia mah. Setan gepeng baheula macan aya, matakna budak zaman baheula mah kukolotna di bejaan kieu. Budak zaman ayeuna mah kukolotna di bejaan. Nah, ka masjid kela Bu, ieu keur tiktokan heula atuh. Ya Allah. Ini semua bukan keinginan kita semua. Ini keinginan musuh-musuh Islam. Mereka tahu sejarahnya Islam. Mereka tahu sejarah Indonesia. Mereka gak berani perang fisik dengan kita. Dulu selama Indonesia dijajah 350 tahun, cuma dengan bandring, cuma dengan bambu runcing, dan dengan kalimat Allahu Akbar, Indonesia merdeka sampai 77 tahun. Itu berkat jasa ulama, para kiai, para santri. Ini keinginan mereka. Mereka nggak berani perang fisik dengan kita karena mereka tahu sejarah. Maka perang apa yang mereka masukkan ke dalam Islam? Perang apa yang mereka masukkan ke dalam negeri ini? Yaitu adalah perang peradaban, perang adat. Coba ibu yang merasakan, orang tua semuanya yang merasakan. Peradaban di zaman baheula, zaman ayeuna beda Bu, beda. Eksistensi kehidupan semakin meningkat. Zaman baheula mah cek ibu-ibu ibaratkan meuli engkol sakilo baheula hargana sabaraha? Meuli engkol 3 hargana bisa 3.000. Zaman ayeuna bisa tinggi, bisa mahal. Eksistensi kehidupan semakin meningkat. Kemudian mereka memasukkan
asumsi kepada Indonesia, kepada negara ini, kepada Islam, yaitu dengan ekonomi yang pertama. Kadang-kadang ya Allah, di Indonesia miris. Kadang-kadang ada di desa-desa kita diberikan bantuan oleh mereka musuh-musuh Islam. Mereka menjual akidahnya hanya dengan beras. Mereka menjual akidahnya hanya dengan 3 buah kol. Banyak sekarang. Maka daripada itu, siapa benteng-benteng Indonesia, siapa benteng-benteng agama ini? Yaitu generasi muda, generasi santri yang harus kita jaga. La yabqal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakal datang suatu zaman yang dimana Islam ini tinggal nama, yang dimana Quran ini tinggal tulisan. Apa kata Syekh Abdul dari Mesir? Keindahan Islam ini ditutup oleh Islam itu sendiri. Terkadang ya Allah, kebersihan itu sebagian dari iman, betul Bu? Siapa yang tahu nanti dikasih hadiah. Bahasa Arabna kebersihan itu sebagian dari iman. Sok maju ka dieu tong eleh ku pakuwu. Maju. Naik Bu, sanes masuk Indosiar, iya mah, masuk TV Indomaret. Allah. Sareng Ibu saha? Bu Yati. Ibu Yati. Teu aya Sitian. Aya Sitian tuh. Ibu Ruhyati. Oh, Ruhyati. Di desa mana, Bu? Desa Duku Jeruk tapi dusun Karanganyar. Oh, dusun Karanganyar, Masya Allah. Jauh, tebih Bu ti dia jauh. Caket. Oh, caket, alhamdulillah. Ibu, tadi an-nadzafatu minal iman. Artinya apa, Bu? Kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Ulang Arabnya dulu Bu, Arabnya dulu. An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baheula Bu, menang kata-kata itu di mana Bu? Insya Allah dari guru. Dari guru, Masya Allah. Hadiah buat Ibu. Cek kuwu mah anu asak, anu beureumna can asak Bu. Masih di panitia. Allah. An-nadzafatu minal iman. Nilai-nilai keislaman. Contoh kecilnya yaitu kebersihan sebagian dari iman. Terkadang ya Allah tati lagi. Aya Bu Tati aya. Aya we. Maka kebersihan Islam ini harus dijaga. Terkadang lihat kalau kita melihat negara Jepang bersih, negara ini bersih. Tapi kita selaku Islamnya kadang-kadang dari diri kita sendiri. Jaga kebersihan, jaga ketika ingin pergi ibadah ke masjid, jaga kebersihan. Kita mendapatkan semua itu dari mana? Yaitu dari majlis-majlis ilmu, dari masjid-masjid, dari guru-guru kita, insya Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja ya umazihah
ishfalana ya habibana ishfalana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi semuanya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadzal matlabi ya Nabi. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Takbir. Allahu akbar. Oh, masih semangat, Bu? Masih semangat, Bu? Masih napas, Bu? Masih hidup, Bu? Alhamdulillah. Siap, Bu? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Masya Allah. Tadi kita menjaga nilai-nilai Islam dengan diadakannya pengajian-pengajian seperti ini, tidak lain dan tidak bukan kita menghidupkan syiar-syiar Islam. Kita juga mencintai negara ini. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini qaul ulama, hubbul waton minal iman. Apa, Bu? Cinta negara itu sebagian dari iman. Apa yang dicintai dalam negara ini? Yaitu cinta apa yang di dalam negara itu. Cinta kepada siapa? Kepada penduduknya. Maka tadi kita sebagai umat Islam terutama, kita diajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Jadi Islam ini mengajarkan persaudaraan bukan hanya sesama Islam, tapi sesama tetangga, sesama negara. Walaupun kita tetangga dengan non-muslim, kita harus menghargai mereka. Apalagi sesama tetangga. Lamun ecek orang Sunda mah, lamun tetangga pahit, urang ge ngilu. Lamun tetangga manis, urang ge ngilu. Ilu manis. Kadang-kadang lamun tetangga manis, tetangga meuli mobil, ieu manis di mana-mana cenah. Tetangga meuli mobil, paranas tiris cenah. Ya Allah. Maka insya Allah dengan diadakannya pengajian dengan memperingati HUT RI yang ke-77 ini, persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kuat. Kemudian yang kedua PR-nya yaitu untuk generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasinya akan meneruskan negeri ini, yaitu adik-adik kita agar menjaga kokoh nilai-nilai Islam, menjaga kokoh nilai-nilai Al-Quran, yaitu kita memasukkan mereka, kita selaku orang tua mendidik mereka. Bu, na'udzubillah, pernah ada diceritakan, ada orang soleh mau masuk surga, ditanya malaikat, ini orang ditanya Tuhannya tahu, ditanya nabinya tahu, Qurannya, kamu sering baca Al-Quran? Iya, sering. Kamu sering bersedekah? Alhamdulillah, sering, Pak. Kamu ngajinya sering, berbuat baiknya sering, kamu masuk surga. Kemudian ada orang yang di dunia ini hidupnya gablek banget. Ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Teu nyaho. Siapa nabimu? Teu apal. Mana sok judi? Resep. Zina? Unggal peuting. Asup kana neraka. Protes ieu budak. Kela malaikat. Urang kieu teh ku kolot urang diantepkeun. Kolot urang ngaji, urang judi, henteu dicarek. Kolot urang salat,
urang unggal peting mabok tepi ka 3 ember teu dicarekan. Ari pek teh ditanya ke orang tua, nah, mana orang tua maneh? Tadi anu dek asup ka surga. Ku malaikat ditarik di omah. Ditarik deui. Bener ieu anak maneh? Betul, Pak. Bener si ieu judi ku maneh teu dicarekan? Bener. Bener si ieu zina ku maneh teu dicarekan? Bener. Maneh jeung anak maneh asup neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Mereka yang benar-benar berjuang di jalan Allah, kata Allah, kalian yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada kalian jalan-jalan kami yang lurus. Maka untuk ibu-ibu yang anak-anaknya yang ingin dimasukkan ke majlis-majlis, apalagi alhamdulillah syukur, apabila pengen memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren, jangan takut. Mereka di pondok ini tidak diberikan asumsi keilmuan Islam. Jangan takut budak mual balik deui ka imah entong sieun eta budak teh mual naon mual mohokeun inungna. Kadang-kadang ayeuna edek masantrenkeun budak kasieuna leuwih gede. Benar. Benar. Paur teu paaprok deui jeung budak, betul. Nah, harus dihilangkan. Niatkan anak kita titipkan kepada pondok-pondok pesantren, kepada majlis-majlis, karena merekalah penerus-penerus Islam, merekalah penerus-penerus negara ini. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang ingin berbuat baik. Bu, alhamdulillah, mungkin hanya inilah yang Ilyas dapat sampaikan. Besok karena ada acara ke Jakarta, bae teu nanya ge. Ya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahim ke tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tadi Ilyas ke sini datang jam 3 malam. Jam 3 malam, alhamdulillah nginep di rumahnya Pak Abdullah. Didinya, wah, ku Pak Abdullah disadiakeun jengkol, disadiakeun sagalana. Abi hayong naros, ka dieu teh dianggap tamu atawa semah? Sami cenah. Lamun tamu mah ditata jeung dijamu, lamun semah mah ngaesekeun boga imah. Ya Masya Allah, semoga kita di sini bisa sambung silaturahim, kita sama-sama keluarga. Semoga Ilyas dan istri, udah beristri sekarang, udah nggak buronan ahwat lagi. Alhamdulillah laku juga. Alhamdulillah Bu, istri ini orang Jawa Timur, orang Timur. Jauh-jauh teuing di Bandung ke Jawa Timur. Jadi sejarah sareng istri. Sama istri ini dulu mondoknya beliau di Banyuwangi, Ilyas di Bogor. Ilyas di Bogor 7 tahun, anjeunna di Banyuwangi. Akhirnya Ilyas ka Garut, anjeunna ge ngingirung ka Garut. Beureun geus resepeun ti baheula. Kembali dabut teu ngertiin bahasa Sunda. Urang mah seserian manehna mah ngaulang. Allah. Qadarullah, sama Ustadz ini awalnya ini mau dinikahkan tahun 2024. Akan tetapi kata guru, Ilyas harus dipercepat. Ilyas itu kamu harus dipercepat, pokoknya lulus
Pokoknya Agustus ini mau gimana pun caranya harus dihalalkan. Aduh, Ustaz, lain tiba heula. Allah. Alhamdulillah, walaupun ngedadak, alhamdulillah Bu. Di Bandung berangkat jam 12 malam, nyampe Jawa Timur jam 7 malam. Masya Allah, demi cinta apapun kulakukan. Semoga dengan diadakannya pengajian ini yang jomblo cepat-cepat mendapatkan jodohnya. Loba gini. Tenang, Pak Kiai, manfaat banyak stok. Ya Allah. Ilyas akhirnya di Jawa Timur, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jodohnya jauh orang Jawa Timur. Nikah dalam keadaan muda, masih umur sabar Bu, kira-kira umur Ilyas 22, betul. Tapi sanyakal hadiahna enggak ya, door prize. Alhamdulillah, Ilyas pas nikah ini yang gak enakannya apa? Kakak dua belum nikah Bu. Lewat kakak nikah. Tapi mereka ridho. Nah, mereka ridho karena apa tadi? Kalau udah niatnya lillah, niat sungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Awal-awalna pas edek nikah teh ieu lancek paur mung dirunghal, ieu lancek paur bayas kawin asal urang pemilikeun motor ninja. Alhamdulillah Bu teu kitu. Ngan keur nitip omongan paneangankeun awewe. Bisi di dia aya nu herang-herang. Allah. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Niat nikah yang pertama ta'zim kepada guru. Nikah kata guru, nikah lain tiba heula. Alhamdulillah sama beliau sekarang udah halal. Ibu nikah hari Jumat. Abis itu Sabtunya langsung pergi ke Kebumen. Jadi malam pertama jalan-jalan Bu. Akhirnya sama beliau jalan-jalan ke Kebumen, bukan jalan-jalan, alhamdulillah ngisi juga di Kebumen. Malam pertamana di jalan, jalan-jalan. Malam pertamana di jalan maksudnya, sambil jalan-jalan. Allah. Alhamdulillah kemarin Ilyas juga minta doanya sama istri biar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, juga amanah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hei masyarakat Tuku Jeruk, ngajina tong belang betong, di akhirat bisi ditajong, dugi ka ngagorolong. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hei masyarakat Tuku Jeruk, ngajina jangan bengong,
Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sebelum ditutup, kita bagikan dulu door prize-nya. Bawa-bawa jauh dari Garut. Kita buka door prize-nya. Jadi dikocok ya Bu, ini nggak ada pilihan, nggak dipilih, dikocok sistemnya. Kocok Bu, kocok. Dikocok Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tanpa dipilih Bu, Bismillah, tanpa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sriyanti Dukuh Jeruk. Sebutkan tong WA-na, nomor WA-na. 083 815 367676. Jomblo catat. Silakan yang bersangkutan boleh naik ke panggung. Siapa barusan Al-Ustadz? Siapa? Siti Sriyanti Dukuh Jeruk. Dukuh Jeruk. Ada orangnya? Kalau nggak ada kita lebar sama yang lain ya. Ayo, cepet Kita naik ke kocok panggung. lagi. Dikocok Bu. Kocok lagi Ustadz. Kocok lagi Pak, kocok. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan naik ke panggung teh, silakan. Ini kalau ada yang bening-bening langsung. Ya langsung aja nih. Sayi. Ya yang kedua Sayi. Sayi itu perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Ada orangnya. Dari mana Ustadz alamatnya? Dukuh Jeruk juga. Oh Dukuh Jeruk juga. Silakan kita hitung sampai 5. Kalau nggak ada kita lempar sama yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Sayi. Nggak ada berarti. Ada Sayi. orangnya ada. Sayi. Ah silakan naik ke panggung. Oh ibu Sayi namanya. Oh Ibu Sayi. Siapa? Sanyi. Sanyi. Oh. Oh iya. Oh. Silakan Ustadz, satu lagi Ustadz, Satu dikocok lagi lagi. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dikocok-kocok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Luli. Ya, Ini Ustadz. Bu Luli atau Pak Luli? Luli itu identik dengan perempuan ya? Iya. Ada Teh Luli atau Ibu Luli? Alamatnya dari mana? Dukuh Jeruk juga. Sama Nomor Dukuh yang Jeruk. terakhir ya. Hari ini rezekinya Dukuh Jeruk ya, Masya Allah. Silakan, ada Ibu Luli atau Teh Luli? Oh ada ya, Masya Allah. Insya Allah nanti yang tadi ngisi, insya Allah rezekinya nanti di WA-kan. Insya Allah doakan Amin. semoga ada hadiah umroh Amin. bila mampu. Amin, aminin aja. Amin. Amin, Ustaz. Amin Bu. Maju ya Ibu. Sambil ini jadi. Untuk Mbak Ayu istrinya Ustadz jangan cemburu ya. Pengantinannya soalnya. Ya silakan. 1, 2, ya. Alhamdulillah. Silakan yang kedua atas nama Ibu Sanyi ya. Insyaallah. Ustaz, afwan Ustaz. Ini hadiahnya Ustaz. Nah. Ya, 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, Ibu Luli. Ya. Tafadhal. Ustaz, afwan.
1, 2, 3. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan. Alhamdulillah, semoga hadiahnya walaupun gak seberapa, semoga diterima. Dan mungkin hanya inilah yang Ilyas dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata Ilyas yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Apalagi dilaporkan ke Pak Polisi, karena Ilyas masih santri dan baru beristri. Tapi untuk ukhti-ukhti yang ngantri, udah doakan Ilyas aja menjadi suami dan menjadi kiai yang benar-benar mencari ridho ilahi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dede Ilyas. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu doa